Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia kita bertemu kembali ya dalam acara podcast ya di channel kita ini yang baru, yang insya Allah nanti akan bersama dengan Mas Rohman. Nanti kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang akan kita ungkap ya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum beranjak ke situ ya, alangkah baiknya karena ini baru pertama kali pembukaan, marilah ya kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya yang telah diberikan pada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara podcast ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun. Nah, yang kedua, otomatis tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita, kemudian kita panjatkan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang tauladan bagi kita yang kita ikuti tauladannya, dan semoga nanti kita di akhirat menjadi bagian daripada umat beliau yang nantinya akan diakui oleh Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau dan menjalankan apa-apa yang telah diajarkan oleh beliau. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, saya bersama dengan narasumber yang Masya Allah nih ya, yaitu ini narasumbernya. Iya, ya kita kenalan dulu ya. Ngobrol aja. Iya, kita ngobrol dulu ya, ngobrol asik lah istilahnya. Kita ngobrol santai ya, ngobrol santai dengan narasumber kita ya, yang namanya siapa Mas? Monggo. Namanya Muhammad Rohman. Oh, namanya Mas Muhammad Rohman ya. Lahirnya di mana Mas ini Mas? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya, ya Allah, Masya Allah. Malang. Di Malang ya. Mas Roman ini asli Jawa Timur nih, Masya Allah. Sama dengan saya nih. Kalau saya Yahya ya, panggilannya Yahya. Saya lahir di Bojonegoro, Jawa Timur tahun 94 ya. Mas Roman tahun berapa ya? Tahun 97. Oh, tahun 97 ya. Itu skip ya. Itu biasanya bukan tanggal tahun yang sebenarnya. Ya, jadi Mas. Jadi kita mau bahas apa ini? Hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai masalah medsos nih Mas. Soalnya medsos ini kan hal yang paling sering kita lakukan nih Mas ya. Nih HP kita nyalakan ya, kita buka WhatsApp ya, itu sudah termasuk medsos. Kita buka Instagram, itu sudah masuk medsos juga Mas. Kita buka Twitter nih ya, yang paling sering digunakan itu Twitter, itu juga sudah masuk medsos juga Mas. Banyak sekali contoh medsos yang sering kita yang sering kita lakukan ya, maksudnya sering kita gunakan tiap hari. Nah, mungkin dari medsos ini nanti kita bisa membuka ya, maksudnya bisa mengorek atau mungkin bisa mencari tahu ya, medsos itu seperti apa sih? Kan ada contoh medsos yang baik, ada juga contoh medsos yang rusak kan itu. Kenapa ya kok ada istilah medsos yang baik dan ada medsos yang rusak? Dan nanti kita akan bahas bersama narasumber kita Mas Rohman. Di sini bukan narasumber ya, ini kita hanya bincang-bincang saja ya. Nanti kita berdua saling ngobrol, nanti timbal balik lah ya. Saya tanya Mas Rohman tanya saya. Nah, lebih enak seperti itu. Sebelumnya, kalau Mas Awiyah sendiri punya medsos? Oh, punya Mas, saya punya medsos ya, banyak ini, ada WA, ada Instagram. Silakan ya teman-teman kalau mau. Oh iya, kalau mau ini akunnya. Iya, kalau mau memfollow saya, Instagram saya, follow aja Rahma Awiyah, itu sudah kelihatan. Itu medsos saya. Ya. Jadi kalau kita lihat fakta medsos hari ini, ya karena saya kelahiran 97 dan Mas Awiyah juga 90-an ya. Jadi kita memasuki atau pernah merasakan di mana kita belum ada medsos ya kan? Iya, betul sekali. Di mana kita masih kecil, masih bukan bermain gadget gitu. Beda dengan anak-anak yang sekarang. Sampai kita kemudian tumbuh
kemudian muncul gadget, dan kemudian muncul medsos, muncul internet dan medsos. Nah, kalau kita lihat medsos yang sekarang itu ternyata beda dengan waktu dulu awal muncul medsos itu. Iya, betul. Kalau dulu awal muncul medsos itu kira-kira apa yang ada di medsos? Informasi. Itu apa ya? Informasi, ya. Hiburan. Ya, betul, hiburan. Tapi kalau kita lihat sekarang, kira-kira medsos penuh dengan informasi atau hiburan? Lebih banyak hiburan, Mas. Kalau saya lihat nih, itu kayak contohnya Instagram tuh, Mas. Wah, banyak sekali itu ya. Hiburan-hiburan yang ada, yang mungkin hiburan itu menurut saya nih, Mas. Ada mungkin hiburan itu bagus dalam artian ya hiburannya itu tidak saru gitu, Mas, kalau dalam bahasa Jawa. Tapi ada yang saru ya. Contohnya mungkin ya kalau kita lihat ya di Instagram, contohnya Instagram yang paling, karena saya sering gunain Instagram itu. Misalkan lihat kayak ada cewek yang kadang joget-joget gini-gini, nah itu kan kayak gimana ya, Mas, kan mengumbar aurat kan kadang gitu. Nah itu kan saya tuh jadi kayak berpikiran, wah kenapa kok ya bisa seperti ini ya kan gitu. Adapun di medsos yang bagus-bagus ya mungkin di situ ada konten juga mungkin di Instagram, tapi pembahasannya misalkan tentang kayak main tebak-tebakan. Nah itu kan bagus, main tebak-tebakannya Islami misalkan, sebutkan apa, dan ada kayak gitu juga. Jadi macam-macam sih, Mas, saya lihat dari medsos itu. Nah, kalau dari situ ya, kita sebagai orang yang sudah dewasa ya, maupun teman-teman mungkin di rumah ada yang belum dewasa tapi sudah memiliki akal ya. Jadi kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lain itu adalah diberikan otak dan akal. Nah, seharusnya kita dalam melakukan apapun ya, terutama di medsos, yang bisa kita lakukan di mana saja, itu kita harus memakai akal yang pertama. Jadi kalau ada akal, berarti kita bisa menentukan etika kita dalam bermedsos. Betul sekali. Dan yang terjadi saat ini itu banyak ya konten kreator, walaupun dia sudah terkenal maupun belum terkenal. Kalau dia sudah terkenal, dia memanfaatkan keterkenalannya dia untuk misalnya jualan atau yang lain. Itu ya rata-rata mereka sudah tidak ini lagi ya, tidak peduli dengan etika karena mereka sudah punya nama gitu. Sedangkan orang yang masih kecil juga sama ya, meninggalkan etika untuk mencari follower. Iya. Apalagi kan kalau ini ya, Mas, kalau saya lihat juga ini di Instagram kadang ada ya mungkin sih kesannya kayak bercanda ya, Mas. Misalkan nih saya pernah lihat nih di medsos itu di Instagram itu ada yang kayak mungkin anak muda gitu kan kerjain ibunya, misalkan ibunya dikagetin pakai apa itu ya, mungkin bagi kita ketawa hahaha seru gitu kan. Tapi kan mungkin itu juga kalau dilihat ya, kalau di zaman dulu ya, di saat saya dulu masih kecil, yang namanya ngerjain orang tua itu kan kita tidak berani karena itu tuh termasuk sebuah adab ya kan. Adab kita kepada orang tua itu harus kayak gimana, harus menghormati beliau. Nah sekarang kan tidak ya. Jangankan adab menghormati yang dalam artian kita unggah-ungguh ya dalam bahasa Jawa. Zaman kecil dulu pun kalau kita ngomong sama orang tua itu kan kita harus menggunakan bahasa yang santun. Kalau dalam bahasa Jawanya kromo inggil. Jadi misalkan badhe matur kali bapake itu, kali ibu-ibu itu mesti kan ada kata-kata kayak Pak, kalau badhe dolan rumiyin. Itu kan ada bahasa kayak gitu ya, Mas. Beda. Orang tua tadi. Iya. Sekarang kan kayak apa, los dol lah istilahnya, kayak mengambil sedikit dari apa namanya musik los dol kan kayak gitu kadang sekarang ini. Nah kalau gitu. kita lihat fakta sekarang ya, itu seperti itu. Kalau Mas Wawia suka main Instagram, kalau saya lebih suka ke YouTube ya, YouTube, TikTok itu, dan ternyata sama ya, lebih mendominasi itu adalah hiburan. Iya. Dan hiburan yang ditampilkan itu rata-rata oleh para konten kreator itu jauh dari kata etika. Betul sekali, Mas. Nah, fenomena seperti ini itu gimana kalau menurut Anda? Seharusnya ya, apalagi generasi yang muda itu seharusnya bagaimana kan, karena suatu zaman, suatu peradaban itu tergantung pada generasi anak mudanya. Kalau Anda melihat? Ya, kalau saya lihat, Mas ya, kalau dari fenomena yang ada sekarang ini,
Ya kalau saya pribadi ya, karena saya juga salah satu orang yang juga mengajar juga nih di dunia pendidikan, yang dimana saya mengajarnya juga anak-anak muda dan anak remaja itu seperti agak miris melihat fenomena seperti ini, Mas. Karena yang harusnya pemuda itu menjadi apa namanya, menjadi cikal bakal penerus ya perjuangan bagi masa depan kaum muslimin ya, yang ini ya, yang umat Islam. Otomatis kan kalau pemuda yang seperti itu tuh kan ya kayak gimana ya, menurut saya agak kurang gitu ya, Mas ya, agak kurang bagus itu. Nah ini kan kemarin saya tuh sempat, Mas ya, sempat saya tuh juga, karena saya tuh orangnya apa namanya, ketika melihat suatu hal ya, di Instagram itu saya kan kadang ingin kayak ibaratnya mengaitkan gitu ya. Orang kok kayak gini ya ngomongnya, orang kok kayak gini ya berperilakunya. Nah, saya jadi ingat, Mas, ini kan kemarin saya nggak sengaja nih, saya nggak sengaja kemarin itu searching dalam apa namanya, dalam medsos juga, dari internet ya, dari Google, Mbak Google ya. Jadi saya lihat nih gimana tuh sebenarnya apa namanya adabnya seorang itu kepada orang lain kan itu. Nah kemarin saya melihat nih ada hadis nih ya, dari riwayatnya Bukhari dan Muslim, ini berkaitan dengan masalah menjaga lisan ya, bahwasanya keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Nah ini kan yang sedikit tergerus di era pemuda saat ini, di mana mereka ketika membuat sebuah konten itu kurang memperhatikan adab-adabnya seperti itu. Kenapa kok ini penting? Kalau menurut saya awal daripada sebuah perilaku itu kan berawal dari sebuah lisannya ya, Mas ya. Dan itu lisan juga berawal dari pemikirannya juga. Nah, jika lisan seseorang itu mungkin tanda kutipnya belum baik, otomatis pemikirannya pun juga bisa jadi belum baik juga kan gitu. Makanya ketika saya lihat, saya ini tadi kayak saya bacakan tadi itu, saya kan lihatnya kayak kok gini ya modelnya ya kan gitu. Jadi kayak adab apa dalam menjaga lisan itu agak kurang, dan itu berpengaruh pada perilaku. Sebagaimana kalau dalam ilmu psikologi itu aversi mempengaruhi kognitif mempengaruhi psikomotorik. Nah itu yang terjadi juga, Mas, dimana ketika perasaan orang itu apa namanya mempengaruhi pemikirannya jadi pemikirannya kurang baik, otomatis dalam perilakunya pun akan timbul seperti itu. Misalnya kayak menjahili orang, ngomong sesuatu yang tidak baik pada orang, kemudian direkam, diupload supaya menambah followers. Nah itu yang mungkin agak kurang baik sih, nah, menurut saya gitu kalau menyikapi fenomena sekarang. Ya intinya sih kalau saya pribadi pinginnya pemuda itu tidak hanya asik dengan apa namanya followersnya, menambah followers saja, tapi memperhatikan adab-adabnya ketika mau menambah followers, dari lisannya, dari nanti membuat kontennya, dari mungkin nanti ketika dia mencari bahan, karena tidak semua bahan itu kan bagus, harus dipilih juga kan gitu, mencari bahan yang berkualitas. Nah istilahnya gitu, Mas. Kalau mungkin menurut Mas Roman sendiri gimana, Mas, melihat fenomena yang seperti ini? Tadi kan kalau itu kan tadi pandangan saya nih, kalau pandangan Mas Roman gimana? Kalau saya tiba-tiba teringat dengan pesan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau pernah itu mengabarkan atau memberi nasihatnya kepada sahabat waktu itu. Barang siapa memberikan suatu kebaikan dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan kebaikan dari apa yang diikuti oleh orang lain itu. Dan kemudian barang siapa menunjuki suatu kejelekan, kemudian kejelekan itu dilakukan oleh orang lain, ya dia memberi contoh yang kurang baik, maka dia mendapatkan dosa juga dari orang yang mengikuti itu. Dan itu sangat relate banget kalau kita kaitkan dengan media sosial ini. Ya. Betul. Jadi sebelum kita posting apapun ya di media sosial itu, kita harus ingat postingan ini kira-kira bermanfaat atau tidak ya. Iya, kira-kira ini merupakan contoh yang baik atau contoh yang buruk. Dan itu ternyata bisa menentukan nanti ya apa yang kita peroleh, apakah itu pahala ataukah dosa. Kalau kita memberi contoh yang baik kemudian itu dilihat oleh banyak orang di media sosial, maka ketika orang itu melakukan perbuatan baik, kita akan dapat pahalanya juga. Itu luar biasa. Termasuk pahala jariah. Masya Allah. Ya. Kemudian begitu pula sebaliknya, kalau kita posting sesuatu yang jelek, kemudian
itu ditiru oleh orang lain karena kita ya, karena melihat contoh kita, maka ketika orang lain berbuat yang kurang baik, maka dosanya tidak hanya bagi dia tapi bagi kita juga sebagai orang yang memberi contoh yang jelek gitu. Makanya di sini perlu ya kita hati-hati dalam bermedsos, dalam posting apapun kita harus filter dulu sebelum diposting ya. Nah, betul sekali Mas. Itu kan nanti jadinya mengarah ke pahala jariah dan dosa jariah ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu kan adalah dosa investasi dan pahala investasi. Nah, seperti itu. Ya, baik. Apa namanya? Mungkin ya dari ini tadi kita sudah panjang lebar nih ya Mas ya, ngobrol masalah fakta-fakta medsos. Tadi kita sudah melihat bagaimana medsos baik dan yang buruk, yang rusak yang enggak, kemudian bagaimana etika yang seharusnya ada ketika di medsos. Dan dari pandangan saya tadi saya sudah mengutarakan ya, dari lisan itu berpengaruh kan gitu. Kemudian dari Mas Rohman tadi kan juga mengutarakan terkait masalah tentang postingan itu. Sebelum kita posting itu kita harus berhati-hati dulu karena ada kaitannya dengan sebuah amal. Kalau itu baik ya kita, yang mengikuti kita pun juga nanti juga dapat pahala, kita juga dapat pahala. Begitu pula sebaliknya, jika postingan itu buruk diikuti oleh orang lain dapat dosa, kita juga tambah lebih dapat dosa lagi karena kita yang memulai itu. Nah, dari sekian banyaknya yang kita bicarakan pada kesempatan pagi menjelang siang nih ya. Nah, ini kira-kira kalau dari Mas Herman sendiri ini kesimpulan yang bisa didapatkan apa nih, dan kedepannya enaknya harus gimana gitu kalau melihat medsos yang seperti ini gitu. Oke, jadi tadi ya seperti yang saya katakan tadi, jadi kita waktu bermedsos itu harus hati-hati, harus kita filter sebelum kita posting apapun, itu harus kita filter dan kita harus ulangi lagi, atau kita harus luruskan niat kita lagi bahwa kita bermedsos itu untuk dakwah, untuk menyebarkan kebaikan. Jadi dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tapi dengan bermedsos pun kita memberikan informasi, memberikan ya pengetahuan yang bagus, itu juga sumber dakwah kita. Oke, ya mungkin itu dari Mas Rohman seperti itu ya. Dari saya nih ya. Ya, tidak apa-apa lah. Kan ini namanya ngobrol santai ya Mas ya, kan bisa tiba balik. Kalau saya sendiri ya, dari tadi yang dibahas, oke, saya juga setuju nih dengan diomongin sama Mas Rohman bahwasanya dakwah itu kan tidak hanya kita berada di atas mimbar ya. Dakwah itu kan seperti yang dibilang Mas Rohman tadi, bisa melalui medsos atau kita kenalnya menjadi dakwah digital. Nah itu ya, dakwah digital itu kan juga penting ya, atau penting banget, apalagi kan kita kan di era yang 4.0 ya, di era dimana kita tuh banyak sekali menggunakan internet sebagai dakwah kita atau sebagai wasilah kita dalam menyampaikan pesan-pesan itu. Ya mungkin kalau dari saya sendiri dari kesimpulan yang tadi dibahas itu sebenarnya juga hampir mirip-mirip dengan Mas Rohman. Kalau saya sendiri adalah yang pertama, sebelum kita memulai, dalam artian sebelum kita membuat sebuah konten, betul tadi kita harus melihat terlebih dahulu isi kontennya itu apa gitu kan. Karena itu yang penting juga ya, jangan sampai kita hanya sekedar pingin asik-asik, pingin rame-rame gitu kan, terus kita menjadi lupa ya kan, kita lupa dengan tujuan kita membuat konten itu untuk apa. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan adab-adab kita dalam membuat konten itu. Apakah dalam membuat konten itu ada misalkan mungkin dari isinya, percakapannya, atau mungkin apa yang mau ditampilkan ya, itu di situ sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau belum gitu. Maksudnya dalam dakwah itu udah ada isinya atau belum, atau jangan-jangan kita hanya sebagai ungkapan hanya karena kita kegabutan gitu ya, kegabutan kita dalam bermedsos, ya udah kita buat aja, asik-asik aja. Nah itu ya, nah itu kan juga jangan sampai seperti itu aja gitu, karena kan namanya medsos kan ini kan ladang yang sangat luar biasa sekali. Jadi kan kita harus memilih juga, jangan sampai hal seperti itu tuh terlewatkan, pesan dakwahnya atau pesan moralnya tidak sampai dihilangkan. Mungkin kalau saya itu sih, kalau dari kesimpulan saya dari percakapan kita tadi ini, jadi seperti itu. Itu mungkin ada yang mau dibahas lagi?
sebenarnya banyak yang ingin kita bahas Iya, ya, tapi iya. berhubung Waktunya ya Mas ya. Oke. mungkin kita sambung di Lain video waktu selanjutnya. ya. Oke, kalau begitu cukup sekian podcast pada pagi hari ini. Saya Yahya, ya, nama lengkapnya Awiya, dan samping saya Mas Muhammad Rohman undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dalam channel terbaru ya, nanti yang akan kita promosikan ya, nanti channelnya jangan lupa nanti diikutin ya. Itu aja dari saya dan juga dari Mas Rohman, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.